brother and sister, yu. Malam ini gue ditemenin salah satu idola gue ya kan, Mas Apong. Acin Santari. Apong X bro. Cet. Pakai X ya? Iya pakai X dong. Kalau pakai S nggak cool. Kalau pakai S dingin. Iya makanya nggak cool. Nggak cool, cuma dingin doang. Edisi malam ini kita mau ngotak. Apaan tuh? Ngobrol tentang kita. Pacaran ya? Iya dong. Ini kan tentang aku dan kamu. Ya kan? Boleh. Iya, sebelumnya mohon maaf lahir batin nih Om Minal Apong, aidin ya wal kan? faizin. Minal aidin wal faizin. Insya Allah kita bakal ketemu di puasa dan Ramadan dan puasa dan Lebaran Tahun depan. Tahun ya. depan yang Amin, lebih baik lah. Ya Rabbal alamin. sedih kadang ya. Iya, Kita sedih. mending cerita ini aja ya. Iya. Soalnya lockdown kemarin bikin kita frustasi, Iya. ya kan? Tapi kalau ngambil positifnya sih ya jadi pinter gitu jadi. Tapi ini job udah mulai ada belum, Am? Job Heeh. belum lah pasti. Jakarta belum lah. Belum sama sekali. Belum. Dari selama lockdown. Sebelum lockdown, Dari sebelum lockdown. menjelang lockdown. Jadi menjelang lockdown itu seminggu sebelum lockdown ya. Ya elah. Iya. Barang apa saja yang udah dijual? Kebutuhan perut, bro. Kebutuhan perut, bro. Kebutuhan perut, bro. Saya biasanya jadi musisi, sekarang jadi bisnismen. Ngeri. Jadi tukang bahan. Ngerainin buah. Bahan. Ngeri. Bahan-bahan yang bisa dijual. Nih Om, gini Om. Nih selama menjadi seperti sekarang ini kan, Sudah. menjadi seorang vokalis, musisi vokalis ikan bakar, bro. Ya The kan? ikan bakar. The ikan bakar. Pakai S. Nah, kalau ini pakai S. Dia Iyalah, cool. kalau di ikan bakar doang kita bakar Sarapan sendiri, dulu. lapar. Kalapak. Iya. Pokoknya selama proses ke Jakarta, perjalanannya itu seperti apa? Ya kan? Otomatis sulit dong sampai ke Jakarta, bro. Yang jelas nggak jalan sih, jadi nggak Iya. perjalanan sebenarnya. Lang jarni. Iya, jalan kaki. Betul. Ya awalnya sih cuma coba-coba. Enggak. Jadi dulu pertama kali ke Jakarta itu kita saya sama Ilham itu Ilham pertama berdua sama Ilham dulu tuh. Berdua doang. Iya. Yang lain? Enggak, awalnya satu band, Ah. cuman akhirnya yang survive itu cuma berdua sama Ilham doang. Dan itu kita masih mengusung yang namanya genrenya pop. Pop alternatif, kita coba bersaing di sini. Ternyata ya bendera putih. Tapi nama ikan bakar. Enggak, belum, sebelum ikan bakar. Jadi kita ngomong hijrahnya dari Pekanbaru ke Jakartanya ya. Ah. Awalnya itu. Setelah itu kita pulang lagi, perencanaan matang, kayaknya nggak bisa pop nih. Jadi kita harus ya udah sesuai hati apa gitu. Akhirnya kita coba mau dari yang Melayu kita pernah, rock juga kita pernah. Akhirnya ya nyamannya di reggae, ya udah. Dan kebetulan memang ada rezekinya juga di sini ya. Jadi ya fight lah kita di sini. Nama ikan bakar dari siapa? Nah, kan sekarang ikan bakar. Ya, Sebelum ikan bakar nama bandnya apa? Kalian pasti nggak tahu kan? banyak. Wah, Banyak. Jadi kalau ngepop dulu kita ada Applause awalnya. Terus Kemojo itu dari makanan atau bolu lah. Kue bolu dari Riau, khas Riau. Namanya Kemojo. Setelah itu kita pas reggae-nya Pilot Jamika. Jadi sebelum ikan bakar pilot Jamika dulu. Ya, sebelum ikan bakar Pilot Jamika. Nah, perubahan dari pilot Jamika ke ikan bakar itu sendiri siapa yang itu sih? Sebenarnya nggak ada yang jitusin sih. Kok bisa jadi langsung ikan bakar? Nah, di situ makanya satu band itu bisa bertahan ya, salah satunya unsur jodoh. Jodoh. Iya nggak? Jadi semuanya jodoh. Nama ikan bakar juga jodoh udah. Jadi ngalir gitu aja. Jadi ada masukan dari senior lah. Jadi ada masukan gimana kalau namanya ikan bakar gitu, di ikan bakar.
boleh juga sih unik. Cuman kan kita juga sempat mikir di panggungnya nanti gimana. Iya Ya kan, kan? jadi kayak Ah. model kontroversial. Kok namanya ikan bakar kayak nggak ada nama yang lain gitu. Mm-mm. Pasti kan pasti ada filosofinya arti dari ikan bakar itu sendiri. Iya benar. Jadi filosofinya kan pertama awal-awal kan kita bikin ikan bakar itu dan terima nama itu awalnya karena Indonesia banget gitu. Cuman yang jadi pertanyaan kenapa ada the. Hmm. Nah the itu nggak menandakan bahwa itu band Indonesia gitu loh. Dan nggak menandakan bahwa itu bahasa Indonesia. The ikan bakar. Sedangkan kita pengen ngusung bahwa ikan bakar itu kan memang khas Indonesia gitu loh. Maksudnya makanan yang ya merakyat lah gitu kan, rakyat Indonesia. Cuman akhirnya kenapa kita pakai harus pakai the juga? Ya begitu. Kalau kita nggak pakai the, cuma ikan bakar doang, ya udah Ya makanan. udah, kita makan rame-rame. Masakan ya kan, mau nggak mau daripada kita pengen Indonesia banget dipaksain akhirnya si ikan bakar. Si Iya kan? Iya kan? Nggak lucu banget. Jadi survive dari ikan bakar sendiri cuman bersama Toil. Kalau di ikan bakarnya, di ikan bakar itu sendiri itu tuh kalau yang dari kita yang sampai sekarang yang survive itu 3 sama Nandut drum. Sama Nandut. Berarti Nandut nyusul dong. Apa Ah. emang dari bareng-bareng dari sana? Jadi kalau pas ikan bakar itu Ilham yang nyusul, kebalik. Ilham yang nyusul. Jadi karena dia kebetulan lagi kerja juga di sana, lagi dinas kan. Dinas ya, ya. Hmm. lagi dinas. Jadi kita duluan nih, ya kan? Dengan personil yang seadanya. Awalnya kita 5. Dari sana semua. Enggak. Jadi yang asli Yang pure dari sana datang ke Jakarta. awalnya berdua sama Nandut yang player ya. Hmm. Selain yang di belakang layar nih. Kalau di belakang layar banyak. Oke, siap. Jadi setelah itu jalan ya proses lah, yang namanya band kan pasti punya proses. Ada keluar, ada masuk, ada yang gitu-gitu aja ya kan. Keluar Ada- masuk. Ah-ah. Keluar masuk. Keluar Ada- masuk. Keluar masuk, keluar masuk, keluar masuk. Yang masuk segan keluar nggak mau. Nah, itu deh. Udah masuk, nggak mau keluar-keluar. Nah. Udah keluar, minta masuk lagi. Banyak tuh. Jangan begitu ya. Ada jangan coba-coba seperti itu. Dikit aja, dikit. Coba karena nikmat loh. Aduh, saya nggak tahu, saya masih anak kecil, Karena Om. nikmat. Serius. Itu suatu kesalahan sebenarnya. Enaknya sih nggak seberapa, gurih. Bener nggak nyambung, nggak nyambung. Dia ngomong kemana? Yang penting udah Lah, sama-sama keluar masuk ya. ih, kok ya kan keluar masuk band maksudnya. Iya. Iya kan gurih. Iya, gurih. Enak sih nggak seberapa gurihnya. Siap. Nah, prosesnya kan dari situ Ah. otomatis namanya reggae, ya kan? Gimbal, siapa sih reggae nggak tahu gimbal? Sebelumnya dari reggae kan ada Banyak, pop. banyak. Iya. Berarti nggak gimbal dong? Enggak. Enggak. Enggak Itu gimbal. semenjak gimbalnya itu manjangin ini berapa tahun? Ya kan? Itu Ah. dari gimbalnya mulai di sini atau emang dari Pekanbaru udah gimbal? Gimbal ini dari 2013. Baru Berarti berapa tahun? 7 di- tahun ya? Di sana apa sudah Duluan sini? sana, di sana dulu. Di sana. Karena di ikan bakar itu kan kebentuknya nih enak nih, hostnya nggak pernah nanyain yang standar gitu loh. Hmm. Biasanya Betul, kan betul, betul. di ikan bakar terbentuk kapan ya? Wah, itu udah basi Iya. bentuk makanya MC punya lah. Makanya keren nih. Sekarang kita yang ngasih tahu. Iya. MC punya itu, Bah. Jadi 2014 di ikan bakar itu tuh kebentuknya 2014. Jadi kalau soal gimbalnya dari 2013. 13 awal ya, awal jam. All jam di Tangerang. Kita beralih ke profesinya dulu sebelum ini. Jadi sebelum jadi musisi, Om Apuk tuh ngapain aja sebelum dia ngeband dari pop, ya kan? Jadi nge-reggae sekarang. Dulu Ah. profesinya selain musisi sebelum ngeband lah. Banyak sih. Banyak dicobain, semuanya dicobain karena apa ya?
rugi kalau kita nggak pernah ngerasain yang namanya kita nggak pernah nyobain ini. Yang paling ekstrim Apanya? profesi apa? Yo, ke gap, kita gap, yo kan? Apa ya? Yang paling ekstrim, Apa ya? apalagi ya kan zaman SD, SMP, SMA ya kan? Apa pernah jadi fuckboy, kayak Sudah. agoy? Fuckboy. Kayak agoy. Nggak, kita nggak kayak begitu. Karena zaman dulu nggak tahu yang namanya fuckboy apaan. Apa Iya ya? kan? Banyak sih buat gue yang paling ini semuanya berkesan gitu loh, berkesan banget. Yang awalnya jadi kuli pernah, Ih, kuliah apa? kuli bangunan. Dan itu masih zamannya kita ngegali pondasi 2 meter itu nyangkul. 2 meter kali 2 meter itu nyangkul. Jadi kuliah apa jadi mandornya nih? Jadi kulinya bener jadi kuli, dan itu bulan Ramadan itu. Masya Allah, tabarakallah. Dan harus dibayar dengan kehilangan sendal baru. Gak jadi lebaran. Nggak jadi lebaran. Masih ingat itu bayarannya satu hari masih 4.000. Tahun berapa tuh? 9. Aduh, jangan ngomong tahun dah. Masa lalu banget ya. Keluar-keluaran. Iya. Ya banyak sih, semua yang udah di jalan ya memang dulu awalnya wah ini nggak enak, tapi setelah udah kita ngelewatin itu ternyata semuanya tuh nggak ada yang nggak enak. Banyak proses semuanya. Mindset sih sebenarnya, mindset doang yang diincarnya mindset. Ya menurut kita mindsetnya seperti apa? Kalau hanya memang berani nggak masuk ke situ terus bisa keluar lagi kalau memang nggak sesuai, kan gitu. Kalau takutnya kan udah masuk, udah bablas. Nah, Kalau yang positif nggak apa-apa ya kan, aman. aman. Ya kan sebelum jadi kayak gini kan pasti prosesnya itu Ya, berliku-liku, hidup penuh liku-liku. Ya. Hidup penuh liku-liku, ada suka ada duka. Kayak gitu kan pasti. Nah ini ketemunya Bang Toil, ketemunya Nandut. Apa emang dari kecil? Apa emang ketemunya di band? Nah kalau sama Ilham itu awalnya kita ngebentuk band reggae. Berdua? Ada personil sebelum Nandut. Oh sebelum Nandut. Jadi drummernya masih drummer ini. Itu pertama kali reggae, dan reggae yang berani eksis di pertama kali reggae yang eksis di Pekanbaru. Kita Pilot Jamika itu awalnya tuh 2007. Pilot Jamika. Ya. Setelah itu vakum, kita mungkin ya karena keadaan juga kan, kalah dengan keadaan dulunya kan. Ya istilahnya namanya masih muda ya kan, gimana mikirnya tuh seneng bikin band sukses gitu kan, tapi nggak kenal proses. Ya taunya cuman wah gue pengen seperti band ini, naiknya doang, terkenalnya doang, tapi prosesnya nggak terima gitu. Ya udah akhirnya vakum, ngeband sama Ilham, yaitu ke Jakarta ngepop, coba di Pekanbaru ngepop, ke Jakarta, hijrah ke Jakarta, ditinggalin personil. Wadaw. Ditinggalin personil, ya kita berdua, ya kan. Gimana Pong? Ya udah kita jalani dulu aja. Ya udah sebulan jalani, naik bendera putih. Il pulang kampung ya. Dia pulang kampung. Nggak kuat dengan keadaan ternyata Om Apong ini. Belum. Karena dulu masih muda itu kan mikirnya kan seneng. Iya pasti. Belum tahu proses. Jadi kita taunya gue pengen seperti ini, ya udah harus seperti itu. Nah, setelah mentok ketemu prosesnya, kita ngejalanin prosesnya kalah. Tuh yang sering kebanyakan band yang akhirnya hijrah ke kota besar atau pusatnya lah gitu loh kan, nggak bisa survive, gagal, yang seperti itu, mindsetnya terlalu ketinggian. Sekarang nih Om Apong dengan The Ikan Bakar. Yap. Ya, alhamdulillah di Belanteka Musik Indonesia ya kan. Sudah di atas rata-rata kita, Masya Allah. Apanya nih mukanya? Musiknya dong pasti ya kan, ya kan? Pasti mengidolakan seseorang. Idolanya bisa sampai sekarang tahap seperti ini. Idolanya sampai sekarang membekas itu, wah gua gara-gara dia gua begini. Pastinya. Banyak sih, banyak yang
diidolakan karena gue dari dulunya juga udah suka musik dan lahir dari orang tua yang pemusik gitu. Jadi kalau kita ngomong sejak kapan bermusik dan sejak kapan suka musik ya dari lahir juga udah suka musik gitu kan. Ya, tapi kalau buat seriusnya waktu itu memang benar-benar pengen ngeband itu 97. Gue SMP boy, kelas 1. Gila udah ngeband. Ya ngeband-ngebandan doang gitu mah Iya. di Bandung ya kan. Tapi ya itu yang penting sih prosesnya yang harus kita lewatin sih, yang harus kita pikirkan itu gimana prosesnya, karena banyak band yang akhirnya bubar. Faktor utama yang menurut gue itu ya jenuh, bukan ego sih, jenuh. Jadi ego tuh termasuk apa ya? Dia masuk ke kategori jenuh juga, atau ya ego ya sebentar ego doang. Ego tuh buat gue kayak ego tuh hampir sama dengan idealis. Jadi apa yang dia mau, apa yang dia ingin, ya kan? Itu harus keturut. Nah, itu maksudnya itu masih bisa diakalin sama yang lain. Tapi kalau udah jenuh, bingung ngakalinnya. Udah bad mood lah ya. Kalau udah jenuh nggak ada. Tapi kalau misal ego nggak ada cerita. Oh dia mau bikin reggae-nya, gue pengen main reggae dangdut ya. Mungkin kita masih bisa ngalah atau apa. Tapi kalau udah jenuh gimana mau ngalah? Iya. Udah rebahan. Rebahan aja deh. Rebahan lama, tutup mata. The last question buat Om Apong. Siap. Oke. Alhamdulillah. Enggak, bukan pertanyaan. Pesan-pesan buat para musisi. Buat para musisi muda yang sekarang kayaknya musisi reggae untuk anak muda, apa gitu ya, membangkitkan gairah mereka untuk terus berkarir di belantika musik Indonesia sini, apa? Sebenarnya gue juga ngikutin dari yang dulu ya, dari yang senior, maksudnya ya berkaryalah dengan hati, lakukanlah dengan hati, jalani dengan hati, dan jangan lupa doa. Udah, lo kalau ingat Tuhan, lo ingat semuanya, ya gitu aja. Gue baru nonton tuh ada yang namanya singkatan dari pemuda itu tuh, tahu. Maksudnya itu keren banget udah tuh. Ntar lanjut nanti. Boleh. Pemudanya. Gua baru dapat filosofinya sih, bagus. Nah, berarti semua berfilosofi buat mengedepankan masa depan kita, masa depan para musisi Indonesia, ya kan? Segala sesuatu yang akan dilakukan ya lakukanlah dengan hati, intinya itu aja sih. Intinya semua pakai hati, bro, ya kan? Buat klien di sana, buat klien di sana, Klien. ingat pesan-pesan Om Apong APX, The Ikan Bakars, ya. The Ikan Bakars, ya. Suat. For the last, kita bakal nyanyi bareng, ya Om. Kita Tapi iseng-iseng lah. pengennya keluar dari reggae ya. Oh iya, kita di sini mentang-mentang musisi reggae, kita challenge bisa nggak dia untuk nyanyi selain reggae. Sudah jelas reggae dia udah pasti jago, ya kan? Enggak juga. Ayam jago. Kita ngelawas bro. Ayo, Apa ya? Om Apong nih? Apa ya? Mana? Maaf ya, pike ya. Oh iya, siap. Tolong ya. Oke. Mau dibantu ya? Lagu apa nih, Om? Bantu. Kita ngelawas, bukan ngelawak ya. Pakai S ya, bukan K ya. Iya. Lagu 2000-an awal Oke. ya. Duhai engkau, sang ciptaan raja, dari langit kau turun ke dunia, jadi milikku, jadi pendampingku selamanya. Tahu juga ya? Tahu dong. Dengarkanlah setiap kata yang terucap, mengertilah
lakukan yang terbaik untukmu. Kemana lagi? Bila ku pergi, tetaplah kau ada di sini dan menanti. Yo brother and sister, ini lagu terakhir sekaligus penutup dari Papayongan Channel beserta dengan ngobrol tentang kita hari ini bersama dengan Apong dan Ikan Bakar. Jangan lupa follow Instagram dan juga channel YouTube Apong Apex. See you. Jangan kau pergi dariku bila waktuku sedikit untukmu. Setiap hembusan nafasku, ku lakukan yang terbaik untukmu. Jangan kau pergi dariku bila waktuku sedikit untukmu. Setiap hembusan nafasku, ku lakukan yang terbaik untukmu. Coba.